Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Kesempatan kali ini kita sedang berada di kandang kalkun. Ini dia kalkunnya. Ini jenis kalkun Royal Palm ya. Ini umur 1 bulan lebih 20 hari. Jadi hampir 3 bulan. Ini kandang sebelumnya ya. Ini kandang yang sebelumnya kita pelihara, yang dulu pernah saya bikinkan video. Ini pakai kandang ini. Dan ini kita sudah mulai di kandang umbaran. Coba kita perlihatkan kandang. Nah ini dia. Ini kandang yang dulu pernah kita pakai pembesaran dari habis menetas sampai umur 1 bulan lebih. Kita taruh di sini. Setelah ini baru kita lepas di sini. Nah ini kandang baru mereka. Nah, dia masih menyesuaikan dengan lingkungan, masih ada dapat apa dia itu. Itu tempat minum, itu rencana tempat makan. Itu dulu pernah kita pakai untuk tempat makan juga, dan itu kita rendam dalam kolam dan itu kita angkat, itu masih bisa kita pakai lagi. Nah ini tempat makannya, ini tempat makan yang biasa kita pakai sebelumnya. Jadi kan ketika di kandang yang streaming tadi itu kita kasih makannya pakai seperti ini. Nah di kandang umbaran yang baru ini kita pasti pakai yang ini, nanti baru kita sesuaikan pakai yang itu. Sebenarnya seperti itu, ada kelemahannya ya, kadang kalkun kan naik ke atas situ, yang biasanya dulu pernah kita pakai permulaan atau udah begitu agak lama, ketika dia makan biasanya naik ke situ, terutama yang besar-besar. Indukan itu biasanya kalau udah makan dia sering nongkrongnya di atas itu kelemahannya, terinjak-injak sama kadang kena kotorannya. Itu kadang kita bikin tempat makan di sini. Jadi ada semacam ember. Nah ini embernya seperti ini, saya ambilkan dulu ya. Kalau bertahap ya, biasanya saya pakai ini dulu, habis itu pakai itu. Kalau udah besar, nah kita taruh ember di sini. Ini untuk makan ya, tapi sampingnya itu kita kasih bambu atau pagar bambu seperti ini. Ya ini yang dulu pernah kita pakai ya, ini belum kita pasang lagi. Ini masih saya ikat, ini saya ikat di sini. Nah, pagar bambu ini kita pasang di mengelilingi ember ini ya. Ember ini kita buat kotak seperti ini pagar bambu, sehingga kalau dia makan, kepalanya yang masuk ke kotak tersebut dan makan di ember tersebut, dan badannya tidak bisa masuk ke kotak tersebut. Jadi tidak terinjak-injak dan tidak kena kotoran daripada kalkun itu sendiri. Itu kedepannya seperti itu, dan bisa juga seperti itu, karena ini untuk pembesaran ya. Jadi ini rencananya akan kita jadikan indukan. Jadi ini khusus kita besarkan, jadi yang dijual udah beda lagi. Ini kelihatannya bagus-bagus, dan kita akan rencanakannya mau kita bikin indukan. Wah ternyata itu makanannya habis, itu coba kita kasih makan lagi ya. Itu tadi udah mulai makanan basah tapi udah habis ya. Ini kita ada makanan BR, kita pakai ini dulu aja.
Kalau sudah 1 bulan lebih itu bisa kita kasih makanan basah berupa bekatul campur nasi sisa campur BR sedikit ya. Nah, ini sebenarnya ini buat campurannya, tadi pagi udah habis, udah kita kasih makan. Ini pada minum nih. Nah ini kalau kita kasih makan biasanya seperti ini. Wah, berebut ya. Umur-umur seperti ini makanannya cukup banyak ya, sudah mulai banyak dia. Umur-umur seperti ini asupan makanannya kalau bisa yang maksimal agar perkembangan badannya juga bagus. Ini juga sudah mulai bisa dikasih daun ya, atau cacahan sayur-sayuran seperti kangkung, bayam. Bagus lagi kalau itu dimasak atau digodok dalam satu itu tidak injakkan tuh ada kaki yang masuk itu. Nah itu kaki masuk itu. Kenapa tadi itu tempat minum ini saya kasih buat makan? Sebenarnya ada ya khusus yang buat tempat makan ya, tapi itu dipakai di kandang yang lain. Jadi kita pakai ini tempat minum, tapi ada buat tempat makan biar tidak diinjak-injak. Itu pada makan dia. Ini, wah dia ada yang terlalu banyak dia makannya tuh. Nah ini dia kalau agak kesulitan biasanya dia akan mencari minum ya, makanya kita dekatkan di sini minumnya ini. Kalau bisa minuman jangan sampai habis dan tiap hari diganti. Jadi minuman tersebut jangan sampai habis sama sekali ya. Bagus sehari 2 kali diganti, tapi kalau tidak ya sehari sekali setiap pagi diganti. Itu sudah pakai air biasa atau air sumur, tidak kita rebus ya. Kalau dulu waktu masih kecil kita pakai air rebusan, bahkan ketika masih kecil kita pakai campuran Vitasik juga ya. Kalau ini sudah air murni, air bersih. Itu ada makan. Coba kita review kandang dulu ya, saya berbagi informasi. Yang ini kan kandang pembesaran, karena ini rencananya buat indukan. Nah ini ada itu buat bertelur, ada beberapa tempat. Nah ini kan yang di sini juga rencana buat bertelur, kemarin ada tapi saya bongkar dulu karena buat naruh ini ya. Persis seperti itu. Seperti itu tempatnya. Nah ini ada semacam tempat panggung sepertinya. Dia tidur di sini. Dia tidur tidak di bawah tapi di atas sini, di panggung seperti ini ya. Ini lebih sehat dan meminimalisir dia sakit atau terserang bakteri, penyakit dan virus. Nah itu tempat bertelur, tempat makan, tempat minum. Nah, ini rencana buat tempat makan juga. Nah itu sinar matahari sana. Nah ini sebagian ini tertutup, sebagian terbuka ya, dan dapat sinar. Sana juga angin bisa masuk tapi tidak full. Jadi ini daerah sini hangat, daerah situ angin masuk. Seperti itu. Sebelah sana juga ada kandang-kandang yang lain tuh. Ya, ini kandang-kandang yang lain di sini. Mungkin sekian dulu ya video kali ini mengenai review singkat tentang pemindahan ayam kalkun dari kandang
pembesaran ukuran kecil habis netas. Ini dia kandangnya. Tentang ukuran ataupun kapasitas kandang sudah saya bikinkan video yang sebelumnya, mungkin rekan-rekan bisa lihat video saya yang lain atau saya tulis linknya di bawah. Jadi teman-teman tinggal ngeklik tentang ukuran kandang ini dan maksimal diisi berapa dan sampai umur berapa dia di situ. Di situ kita taruh di sini di kandang pembesaran ini. Terus juga kandang-kandang yang lain ya sana. Nah, ini kandang-kandang yang lain nih. Nah, ini kandang yang lain juga. Itu juga ada kandang. Nah, itu sana ada, ini baru kita bersihkan ya, nanti belum kita. Nah, ini tempat-tempat bertelur induk-indukannya di sini nih. Kebetulan sedang saya renovasi nih yang sebelah sana, jadi ini buat numpuk-numpuk, nanti pindah lagi ke sini. Nah, ini tempat-tempat bertelur, ada 3 ruangan ini. Mungkin saya reviewkan kapan-kapan tentang ukuran tempat bertelur ini, panjang, lebar, tinggi, dan kenapa saya kasih atasnya seperti ini ya. Salah satu faktornya karena ini kandang yang lebar, jadi pejantannya masih berkeliaran. Jadi kalau dikasih papan atas seperti itu tadi itu lebih aman ketika mengkeram, tidak diganggu oleh pejantan. Karena pejantan yang terlalu birahi, ketika ada indukan yang mengkeram, dia datang dan mengawini pada saat indukan betina yang mengeram. Itu akibatnya telur biasanya pada tidak menetas atau bahkan pecah. Nah, itu sana terang ya, cahaya yang cukup bagus. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismandoro Info.